Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman karakter dan teman-teman ilmu yang saya hormati, pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang sudah subscribe dan sudah rajin menonton video-video saya pada awal-awal uploadnya. Terima kasih loh. Yang kedua, saya mau titip pesan buat teman-teman semua agar kalau berdoa atau mengamini doa itu hendaklah tolong jangan egois. Berdoa juga untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat, kaum mukminin dan mukminat. Demikian juga kalau mengamini doa para ulama-ulama, para ustadz-ustadz, imam di masjid saat ada jamaah, cirinya gampang kok. Kalau ada wal muslimin wal muslimat wal mukminin wal mukminat, hendaklah kita ikut mengamini. Kenapa? Karena jangan-jangan keberkahan yang kita terima, kemudahan yang kita terima, keselamatan yang kita terima selama ini salah satunya adalah dari doa-doa kaum muslimin dan muslimat, kaum mukminin wal mukminat. Oke. Selanjutnya, pada sesi ini ingin saya sampaikan tentang wasiat terakhir dari Umar bin Khattab menjelang beliau wafat. Umar bin Khattab wafat pada tahun 644 Masehi. Kalau sekarang 2026 berarti 1382 tahun yang lalu. Yang pertama, fokusnya adalah keberlangsungan kepemimpinan. Yang kedua, perhatian kepada rakyat, yaitu kaum muhajirin, kaum ansor, kaum badui, dan penduduk daerah-daerah perbatasan. Yang ketiga, membentuk tim syuro, yaitu 6 sahabat untuk memilih khalifah pengganti Umar bin Khattab, yaitu Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib yang merupakan sepupu dari Nabi SAW, Abdurrahman bin Auf yang merupakan sahabat sekaligus as-sabiqun awalun dan dijamin masuk surga. Yang keempat adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah sahabat Nabi dan orang yang nomor 7 masuk agama Islam. Sa'ad bin Abi Waqqas juga termasuk dalam 10 orang yang dijamin masuk surga. Berikutnya, Zubair bin Awam. Zubair bin Awam adalah putra dari bibi Nabi SAW dan merupakan bagian dari 10 as-sabiqun awalun dan dijamin masuk surga. Yang terakhir, Tolhah bin Ubaidillah. Beliau dijamin masuk surga. Teman-teman, pesan kepada khalifah penggantinya Umar bin Khattab,
itu menyampaikan untuk bertakwa kepada Allah dan menjaga hak-hak kaum muhajirin yang mula-mula masuk Islam, sekaligus menghormati mereka, kaum muhajirin. Kemudian kaum Ansor dan penduduk perbatasan. Kaum Ansor, diterimalah kebaikan-kebaikannya dan maafkanlah kesalahan-kesalahannya. Sedangkan penduduk perbatasan adalah perisai dari wilayah kekuasaan Islam. Kemudian orang pedalaman atau Badui sebagai bahan baku Islam dan membagikan kelebihan harta mereka kepada fakir miskin. Jadi ada distribusi aset di antara kaum Badui. Kepada Ali dan Utsman, Umar berpesan agar berhati-hati kepada Bani Hashim dan Bani Umayyah, yang mana ini adalah bani-bani yang bersaing dan banyak konflik politik dan memperebutkan kekuasaan Islam. Teman-teman, Umar bin Khattab juga meminta kepada anaknya, yaitu Abdullah bin Umar, untuk menyelesaikan hutang-hutangnya kepada Baitul Mal. Untuk diketahui, Umar bin Khattab adalah pendiri Baitul Mal pada zamannya, sehingga dengan melunasi hutang-hutangnya, maka ketika menghadap Allah dalam keadaan bersih, Umar merasa takut dan tidak ingin dipuji atas pencapaian-pencapaiannya. Ini adalah bentuk pertanggungjawaban kepada Allah. Teman-teman, keberlangsungan kepemimpinan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab sebelum meninggal ini jarang sekali atau sering kita lupa untuk mengkader penerus-penerus kita dalam perjuangan. Kita anggap anak-anak kita atau anak buah kita atau junior-junior kita selalu belum mampu, tetapi kita juga tidak mendidik mereka, kita tidak melatih mereka. Teman-teman, tidak ada kepemimpinan yang efektif tanpa ada delegasi, dan tidak ada delegasi yang efektif tanpa pembelajaran. Oleh karena itu, ini adalah catatan penting yang harus kita camkan. Teman-teman, kaum muhajirin adalah golongan pertama yang masuk Islam, rela meninggalkan keluarga di Mekah untuk hijrah ke Madinah, dan pengorbanan mereka adalah total, baik harta maupun jiwanya. Sedangkan kaum Ansor adalah nama kaum ini, Ansor, itu diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang paling baik dan mati syahid kebanyakan dari kaum Ansor ini. Dan kaum Ansor ini dilindungi oleh Allah dan Rasulullah. Siapa yang cinta kepada kaum Ansor, Allah mencintai mereka. Pesan Nabi juga harus bersikap yang baik kepada kaum Ansor. Kaum Ansor ini adalah kaum asli Madinah. Dari Mekah ke Madinah, Nabi hijrah karena ada tekanan dan ada penyiksaan fisik, termasuk rencana pembunuhan beliau, di mana Mekah ini dikuasai oleh kaum Quraisy yang menolak Islam. Sedangkan kaum Badui itu terkenal dengan kejujurannya, keberaniannya, dan kepatuhannya, serta ketulusannya. Teman-teman sekalian, semoga kita bisa memahami poin-poin penting dari wasiat
Umar bin Khattab ini untuk memperkuat keimanan kita dan perjuangan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.